Halo kawan fotografi, kali ini saya akan sharing mengenai aplikasi kamera di smartphone yaitu Open Camera. Bagaimana settingan-settingan dari Open Camera ini menunjang dalam fotografi ataupun videografi gitu. Tapi saya akan memfokuskan dalam videografi. Nah, settingan-settingan di dalam Open Camera ini sangat menarik ya, karena memang ini juga aplikasi yang sangat diminati oleh teman-teman fotografi smartphone. Oke, kita akan mengenal dengan menu-menunya. Oke, menu dari positif dan negatif ini berfungsi untuk menaikkan intensitas atau tinggi rendahnya cahaya. Nah, ketika backgroundnya gelap atau kurang cahaya atau under, nah kita bisa naikkan exposure dari simbol positif dan negatif. Kita akan naikkan sehingga objek dan background ini terlihat jelas, kayak gitu ya. Oke, saya akan naikkan. Oke, ketika dinaikkan kita perhatikan background ya, jangan terlalu over. Oke, saya akan naikkan di 0,50 mungkin ya. Oke, sudah pas. Oke, 0,83 ini terlalu tinggi. Oke, nah di 0,50 ini cukup lah, meskipun di belakangnya agak over sedikit ya untuk background putihnya. Oke, lalu di pengaturan di sini ada foto modenya. Di sini ada berbagai macam dari standar, HDR dan panorama. Oke, dari kamera resolution. Nah, kamera resolution ini juga kita bisa banyak pilihan, sehingga kamera resolution ini mempengaruhi hasil dari kualitas foto. Nah, di sini ada 4000 kali 3000 dengan 12 megapiksel, 32664, oke, 268, oke. Di sini juga ada 1920 kali 1440 dengan 2,5 megapiksel. Nah, ini 1920 kali 1440 2,76 megapiksel. Nah, tinggal teman-teman memilih saja mana yang memang pas untuk untuk digunakan di dalam pemotretan. Apakah menggunakan 1728 kali 1728 ataukah 2048 kali 1536 dengan megapiksel 3,1. Nah, itu tergantung selera atau tergantung kebutuhan untuk memotret, kayak gitu. Nah, saya akan gunakan di 2592 kali 1944 5 megapiksel ya, cukuplah ini untuk digunakan dalam pemotretan. Oke, ini sudah cukup. Oke, lalu mode-mode lainnya di dalam resolusi atau kamera resolutionnya, di sini terdapat timer gitu ya. Timer ini bisa sampai 1 menit. Oke, timernya bahkan 2 menit. Oke, saya akan off kan, ini hanya biar teman-teman tahu aja. Revetnya juga bisa sampai 3 kali revetnya. Nah, oke, langsung dari white balance. White balance ini banyak sekali pilihannya, dari mulai auto, oke, incandescent. Nah, ini juga lebih kebiruan, fluorescent. Nah, ini fluorescent ini lebih ke ungu ya. Oke. Ada warm. Oke. Nah, ada daylight. Oke. Ada cloudy. Ada twilight. Shade. Oke, nah, mungkin ketika kita akan memotret di outdoor, mungkin pemilihan dari white balance juga harus diperhatikan, kayak gitu ya. Atau enggak, mencari amannya mungkin di auto kanan saja, tapi lebih enaknya kita memilih dari white balance ini mana nih yang enak sehingga muncul di background maupun objek yang kita akan potret. Apakah memang cloudy atau daylight atau warm yang memang bisa digunakan dalam pemotretan outdoor maupun indoor. Jadi tinggal memilih saja, gitu. Oke, nah di sini saya akan gunakan di daylight juga sudah pas ya, sudah normal dari mulai objek dan backgroundnya. Oke, saya autokan lagi. Lalu scene mode. Nah, scene mode-nya ada auto, landscape. Oke, landscape. Ada snow, beach, sunset, night, portrait, sport, steady photo.
candlelight, firework, party, night portrait, T3 dan action. Oke, mungkin itu juga pilihan dari fotografer. Nah, ketika memilih landscape, nah ini hasil yang memang dihasilkan dari mode landscape-nya. Nah, sehingga teman-teman bisa memilih mana sih yang memang baik atau enak untuk digunakan dalam scan mode-nya. Nah, ini snow. Nah, memang agak-agak sedikit blur di bagian muka ya, gitu. Mungkin juga bisa kita pilih di apa ya, ini kita akan pilih di action. Oke, action ini biasanya digunakan mungkin untuk ya, stop action dengan objek-objek yang bergerak gitu. Oke, ada juga HDR. Nah, HDR ini bisa digunakan ketika digunakan untuk foto. Nah, ini juga bisa diolah di dalam software editing atau aplikasi editing, gitu ya. Oke, ini banyak sekali pilihan, kita autokan lagi. Oke. Lalu ada mode color effect. Nah, ini color effect ini banyak sekali, ada mono, negatif, gitu, sepia, blackboard dan lain-lain. Ini bisa memilih di dalam mode-mode ini. Nah, tentunya ketika mono ini adalah mode hitam putih, gitu ya. Nah, negatif juga bisa variatif ya yang bisa digunakan. Oke, banyak pilihan sekali. Ada whiteboard, blackboard dan aqua, lebih ke biru-biruan kayak gitu. Nah, saya akan autokan lagi. Lalu selanjutnya ada mode di atasnya, mode makro gini ya. Nah, mode makro ini mungkin ketika akan memotret bisa didekatkan dengan objek ya. Oke, sehingga detail-detail dari objeknya terlihat sangat jelas gitu meskipun kecil. Lalu ada mode focus infinity, adalah fokus yang mana tidak terbatas. Oke, lalu kita bisa arahkan objeknya. Lalu di sini juga ada autofocus. Oke, autofocus ini mode yang memang otomatis memfokuskan objek itu sendiri. Gitu. Nah, ada red eye. Red eye ini bisa memfokuskan di bagian mata ketika kita akan memotret objek, benda hidup atau manusia ataupun hewan, kayak gitu. Ya, lalu torchnya. Nah, ini banyak sekali pilihan. Ketika ini torch ini mode bagaimana lampu flash ini continuous menyala terus, gitu. Ini torchnya. Nah, ini ada mode flash. Oke, flash on. Nah, itu flash yang memang menyala ketika kita menekan rana atau menekan tombol jepretnya akan menyala. Ini adalah flash off. Nah, ini tentunya mati ya. Lalu ada kamera kontrol. Nah, kamera kontrol ini banyak sekali pilihan, dari mulai mode kamera. Oke, di sini juga ketika akan memotret bisa menyeting berbagai macam settingan, gitu ya. Dari mulai shutter sound, timer beef. Nah, ini bisa diatur ya, kayak gitu. Oke. Banyak lagi yang lainnya yang bisa dieksplor dan bisa digunakan, dan aplikasi Open Camera ini sangat komplit sekali. Oke, ada juga format show kamera. Oke. Nah, lalu kita kamera preview. Di kamera preview ini juga banyak preview size, yang mana preview size ini bisa memperlihatkan size yang besar ataupun size yang kecil. Lalu ghost image. Nah, tentunya ghost image ini saya off kan. Lalu ada show zoom, show angle line, saya checklist. Show direction, show time, show grade. Grade ini ya memang perlu ya menurut saya untuk pemotretan, karena ada garis sepertiga bidangnya atau garis yang memang bisa menempatkan suatu objek ketika kita akan memotret, kayak gitu. Lalu ada settingan foto setting.
Oke, foto setting ini adalah bisa menyeting dari kamera resolution seperti yang tadi, image quality, image format. Nah, image quality-nya bisa kita naikkan jadi 100%, tapi saya simpan di 90%. Lalu setelah itu adalah image format. Nah, image format ini ada JPEG, web maupun PNG. Bisa kalian pilih yang mana image formatnya yang akan dihasilkan dari suatu foto itu sendiri. Nah, ini juga ada HDR, kontras. Nah, karena saya tidak memakai HDR, karena HDR perlu pengolahan sendiri suatu foto di dalam aplikasi atau software editing. Ada exposure bracketing. Nah, ini juga saya simpan di exposure-nya di 2 karena biar tidak terlalu over. Nah, ada panorama auto crop dan panorama original image, front camera mirror, dan banyak lainnya yang memang teman-teman bisa pelajari dan apa fungsinya. Ini banyak sekali manfaatnya ketika menggunakan open camera. Oke, teman-teman bisa pelajari lagi bagaimana open camera ini bisa digunakan untuk pemotretan menggunakan kamera smartphone. Mungkin ya itu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.